silakan. Ya. Ya, tapi gue penasaran nih. Kalau tadi di game yang pertama untuk Saveronya susah gerak. Oke. Sekarang dia udah punya Moskop, satu hero sekarang yang emang digadang-gadang buset deh. Penghancur dari seluruh hero yang ada gitu loh. Tapi kita lihat aja seperti apa lagi pola permainan yang akan mereka tunjukkan. Alright, ini dia game yang kedua untuk di rangkaian Best of 5 series kita karena 1 poin udah diambil oleh RRQ Sena. Mampukah mereka akan menggandakan poinnya atau justru Onyx Prodigy yang akan melakukan pembalasan dendam di game kali ini? Yap, Onyx Prodigy mereka akan berusaha untuk bermain agresif terutama di awal ya. Membawakan Martis. Itu dia. Jelas 2 poin kill early di bawah menit yang kelima menjadi salah satu kewajiban bagi mereka. Yap, dan sekarang waktunya kita semua berangkat menuju ke game yang kedua. Jadi MDL Arena sekali lagi. Mana suaranya? Terdengar kan nyanyian-nyanyiannya seperti apa juga. Dengar ya teman-teman yang lagi nonton di stream juga. Nah, Bagaimana riuhnya di sini nih. Yap. Tapi Yura agresif banget sih ya. Kita tahu bagaimana power Valentina. Jalannya cepet, clearnya juga punya power. Valentina kalau tidak garang di awal, ada yang salah nih kayaknya. Oke, dan Valentinanya bisa ngambil I'm Offended nanti. Oke, sama-sama Emblem Fighter, Toy pakai apa nih? Oke, basic common lawan Emblem Mage. Ini masih berimbang, gak terlalu banyak beda. Mungkin dari Novaria ya, Emblem Assassin mengincar untuk penetration nanti yang bakal diberikan. Lawannya tapi lihat tuh, Emblem Assassin loh. Martis dengan Emblem Assassin akan mengincar damage untuk Boy dan bisa bermain agresif semenjak early game. Iya ya, ini assassin loh Ya. artisnya juga. Jarang banget loh. Jarang ya. Nah sekarang dia level 4 duluan nih, oke hampir saya tadi. Andai terkena aja beberapa hitnya tadi dari Mortal Kombat kayaknya dilanjutin, namun depan yang berbeda. Force dan juga Boy bekerja sama. Yans masih belum menyentuh di level 4-nya. Tapi untuk terlihat Onyx Prodigy ya mereka bakal bermain sangat-sangat agresif early. Tadi yang memang menjadi satu power mereka juga. Tapi belum kelihatan nih ya. Mungkin nanti di Turtle bakal ada fight-fight lagi. Ya, Prince Savera cuman tarik ulur dulu. Yap, namun di area atas hampir lagi tadi Dairan bisa tertangkap dengan ada satu absorb damage lagi yang dia miliki, menyelamatkan lah setidaknya. Oh ini PR dari Onyx Prodigy. Kalau misalkan mereka ini nggak boleh kebawa ke late game nantinya. Yap, Bahaya banget. net gamenya ada Nathan ya. Tapi ya ini belum level 4 tadi buat Rinsian. Waduh. Jalan 1. Oke, dan Boy memberanikan diri. Asura Aura yang tadi langsung dikeluarkan sementara Dairan yang langsung pasang badan ke area depan. Bersiap untuk menjadi satu orang yang mendobrak baris belakang yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Oke, Assalamualaikum. Oke, waktunya pergerakan yang langsung dilakukan pula oleh Force Ship untuk langsung landing dan juga melakukan sebuah pertempuran di mana untuk sekarang tertanya berhasil diamankan. Namun ada satu Spear of Destruction yang memang udah connect, akankah dirinya mau berpindah tempat untuk bisa menghancurkan lagi tim lawan? Tidak mau berpindah tempat dulu, hanya ada Owen yang tumbang. Boy dengan double kill plus retribution lagi dan lagi. Menjadi satu blok kekuatan tapi Rinsia. Hampir saja tapi Yura kayaknya nggak mau melepaskan, ditemanin pulang. Aku anterin pulang dan Rinsia berhasil selamat. Malah untuk Yura sekarang langsung dihajar. Dengan satu Brave Fighter tapi mendadak. Terlihat untuk kali ini Dairan akankah bisa selamat karena sedikit lagi yang tersisa. Dairan yang masih memberanikan diri. Asura dan Dairan. Benar-benar Dairan. Wow. Hampir saja Dairan nih ya terbawa adrenalin untuk langsung tabrak balik ke arah dari Yura. Tapi tidak semudah itu untuk bisa menumbangkan Dairan. Oke. Dan juga tadi Retribution ya sempat dipakai oleh Boy. Ada efek slow memang tapi masih bisa keluar dari situasi yang terjepit tadi. Tarik ulur yang cukup matang dari kedua tim. Namun sekarang progres untuk Onyx Prodigy. Boy, 2 poin kill yang kita mention tadi. Di bawah menit yang kelima sudah didapatkan oleh dia. Yap. Wah, entropy udah dikeluarin dan mundur dulu semuanya. Oke, dan dan satu invasi yang gagal. Benar, dan 2 poin kill awal tadi ini bisa di-convert juga untuk bisa memaksimalkan EXP yang bakal didapatkan untuk bisa menang level juga. Level 7 berhadapan dengan level 6, point retribution sudah mulai dipegang oleh Onyx Prodigy. Dan juga ini memang kewajiban sih, mereka harus menangin early-nya kan. Yep. Dan ini udah mereka lakukan dengan 1.900 gold lead yang dimiliki oleh Onyx Prodigy menjadi modal awal mereka lagi untuk bisa kembali menekan pemain-pemain dari RRQ Sena. Karena kalau ngelihat dari Toy, dari Rinsia sebagai damager juga dari RRQ Sena, mereka scaling banget. Iya. Mereka ya butuh waktu lah ya.
Mereka sangat-sangat butuh waktu sekali dan untuk bisa mendekat apalagi dengan posisi sedang kalah level dan juga itemnya agak sedikit berat juga. Dan setup di Turtle, siapa yang mau untuk setup pertama kali? Ingat, untuk setupnya jelas mungkin bisa 4 lawan 4, tapi sewaktu-waktu nanti Savero bisa tiba-tiba muncul. Ya, tapi Idok berhasil menarik dengan satu lagi pergerakan emang Vendetnya begitu baik, tapi Yuranya masih berhasil kabur. Tapi Savero. tidak untuk waktu yang lama, Spiral Destruction dia udah mulai connect. Akankah sekarang pergerakan dimiliki oleh Moskov udah berhasil membantu lagi karena rekan-rekannya. Dairon, again akankah bisa selamat tidak untuk kedua kalinya. Dan sekarang Onyx Prodigy memegang kendali. Wow, satu buah inisiasi sama Vendetta. Walaupun memang mengenai satu pemain. Tapi jangan lupakan area of effect dari Minoan Fury. Itu bisa mengembalikan keadaan dan dimanfaatkan dengan cukup baik. Mobilitas yang dipegang oleh Moskov untuk bisa join fight. Itu akhirnya membuat dari perangnya kalah jumlah. Betul, betul. Jumlah tadi ya, kuantitas yang memang kurang tadi. Dimana di bagian topnya, Toy tidak bisa bergerak untuk bisa mengejar juga. Karena kalaupun dia turun ke bawah, itu semua sudah terlambat nanti. Jadi memang better stay untuk di area top dan dari kedua EXP lane-nya ada Furious Hammer. Next, Dominance Ice. Ini untuk Yuzong ya, berarti untuk Wyvers. Dan kita masih menunggu untuk item yang lain. Jelas NOD berhadapan dengan Enchanted Talisman. Jadi sebenarnya Yura ini masih belum punya damage yang memadai. Tapi Enchanted Talisman-nya ini akan lebih memudahkan dia untuk membuat cooldown lebih cepat. Berarti ada efek sisi yang lebih besar dan juga dengan IMU yang lebih cepat. Ya, spamming juga Spamming, ya betul. nantinya untuk Yuranya. Makanya kalau ngelihat gameplaynya juga agresif banget. Tapi untuk sejauh ini turret masih belum ada yang hancur. Walaupun memang di bawah ini masih dipertahankan, diusahakan juga oleh Dairon. Wah, Dairon benar-benar ya harus membuka Brave Fighter yang dia miliki, tapi Dairon cukup terlambat seperti tadi Rins yang mencoba untuk bisa memberikan backup, namun sekarang mereka pun masih bisa mendapatkan karena satu tertarik dari bagian bawah. Dan sekarang Savero berhasil dengan satu lagi Abyss Walker, Piropi Seri semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan lagi karena satu poin kill dan juga pergerakan dimiliki oleh Toy. Spirit of Destruction-nya connect tapi tidak mau dilanjutkan. Walaupun memang informasi udah mahal banget ya, gak ada Purify, gak ada entropy lagi juga. Tapi wah, ini juga boynya makan ke arah Dairon udah punya damage kan, apalagi mungkin dengan emblem assassin itu yang dibawa Iya, tadi. dia bawa emblem assassin juga, jadi dia nggak bakal ragu untuk bisa masuk tadi. Dan temennya dia kan tadi ada Wyvers juga ya, jadi ada curse touch yang bisa dipakai tadi. Dan lagi-lagi ini Savero menjadi permasalahannya, terlepas daripada kita melihat boy yang memang sudah cukup snowball di early. Savero, dia udah bisa untuk join team fight bersama dengan teman-teman yang lain. Dan attack speednya, ini yang akan dibutuhkan juga, karena yang di depan sangat cukup sekali. Owen bisa jadi badan, Boy juga masih tetap bisa jadi badan sekaligus memberikan damage. Lagi-lagi ini kontrol objektif Perfect Turtle. Diambil oleh Onyx Prodigy, bahkan gak ada gangguan yang cukup berarti juga sih. Karena kalau ngeliat dari arah kesana mereka cukup kewalahan dengan hadirnya Boy dan juga Yura. Dengan mobilitas kencang mereka ya. Sedangkan Savero-nya aman. Oke, untuk sekarang yang dilakukan oleh Wyvers akan landing ke arah mana, mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah Nathan kan, dan benar saja dari minimap kita lihat Toy-nya terjebak, Toy-nya tersudut, akankah Toy-nya bisa selamat tapi beradab. Barusan ada satu decimate yang masuk ke dalam tubuhnya. Diacak-acak sih ini. Semuanya fokus ke arah Boy dan bahkan Boy-nya gak bisa dipunish. Dan lagi-lagi ini Savero-nya. Diam-diam inner turret hancur. Diam-diam dia bisa ikut team fight juga. Menjadi tuan tanah ini dia. Wah, Aku mau semuanya. Diam-diam di Hunter Sword juga udah punya sekarang. Dia udah hampir punya semuanya ya. Dan lagi-lagi satu Dragon Form yang cukup berbahaya, yang sangat sulit untuk bisa dihindari nanti oleh Toy. Wah, ini gue yakin semuanya udah punya Savero termasuk KFC QF ya. Lengkap semua udah. Lengkap. Kuat makanya dia. Lengkap tuh, kalian juga kalau mau mesen tuh ya. Tadi udah ada lagi tuh kodenya tuh. Ada. Boleh. Tapi untuk sekarang kayaknya gamenya cukup terlihat dimiliki sama Onyx Prodigy ya. Mereka terlihat mendominasi banget ya Om Awa. Iya, dan dimana yang kita mention tadi, ini snowball sebenarnya yang dialami oleh Onyx Prodigy. Mereka snowball, mereka menang level, mereka tinggal maksimalin apa yang sudah mereka dapetin sekarang. Jangan sampai mereka overextend untuk membuat satu kesalahan juga. Karena Toy ini butuh waktu untuk bisa jadi. Sedangkan ya waktu ini yang tidak akan diberikan oleh Onyx Prodigy. Ini Toy bakal jadi harapan bagi RRQ Sena ya. Jadi ya titik tumpu harapan ya, ayo bisa yuk gitu. Boy-nya Asura Aura dikeluarkan dan sekarang mengeluarkan lagi karena Mortal Coil. Ini juga masih di dalam area ataupun zona bermainnya, zona waktunya dari Boy itu sendiri ya. Betul, masih. Mungkin sampai dengan menit 15 nanti ya. Begitu dia akan fall off juga untuk powernya sendiri.
Tapi dengan kemenangan level ya jelas ini Lord yang pertama akan dengan cukup mudah juga diambil Onyx Prodigy. Gak ada kontes sama sekali untuk bisa mendekat. Iya, karena mau buka vision ya mungkin ngandelin ke arah Rinsianya ya. Dan Rinsianya juga dari tadi digangguin terus-terusan oleh Yura. Saveronya juga ini nggak ada yang bisa nge-stop secara pasti sih. Yap, itu level Buset. 9 lawan level 11 ya. Ya ini Tuyer nih, Turret Destroyer. Boleh. Karena cepet banget Om. Bisa sih memang betul sih. Iya kan? Tuyer ya. Tuyer. Nggak 2 tahun tapi ya. Beda. Tapi Lord udah berjalan di arah top lane juga. Beserta Boy. Dia walaupun memang dengan Assassin ya, dia nggak langsung build ke arah damage sih. Tetap hybrid dengan Radiant Armor yang sudah dimiliki. Iya dan ya mau gak mau harusnya mereka harus nunggu dulu sih. Tapi nunggu berapa lama juga ya. Karena mereka hanya bisa berharap sekarang. Toy gak diganggu dan masih bisa nge-deliver damage-nya dia. Karena sebagai single damage dealer seperti ini ya mau gak mau semua harus bisa mengcover dan akses ke belakang berkat adanya Yuzong memudahkan Onyx Prodigy nanti. Waduh, lagi. Oke, connect dan Waduh. mendadak dia langsung hadir di sini. Cukup berani tadi namun terlihat mereka semua mencoba untuk bisa mengaktifkan lagi bagaimana pola serangan yang mereka miliki. Mencoba untuk bisa menghancurkan lagi karena satu base turret. Tapi belum berhasil sejauh ini. Wah ini bakal jadi game yang cukup panjang ya. Kalau misalkan ada Kisena bisa menjaga Toy-nya untuk bisa melakukan defensif. Betul. Karena lihat Lord bisa di meltdown dengan cepat banget. Nah itu dia tuh. Kan Nathan ingat ya. Harus hati-hati banget. Dengan adanya Nathan, comeback itu selalu terbuka. Yap, dan dia nggak yang selalu mengandalkan ke arah ke ultimate ya. Beda sama Ixia, dia bisa clear cepat juga kan sebenarnya ya buat defense. Betul. Tapi dia defense sama ultinya kan game Betul. paling lama gara-gara Ixia atau Iya perkara. ya, full barrage ya. Tapi lihat nih ada 2 Hunter Strike memang. Ngincer cooldown reduction, adanya penetration juga. Sedikit-sedikit ya bisa diberikan dari sana. Dan belum ada damage sebenarnya yang besar dari Novaria. Hanya akan mengandalkan emblem Assassin. Yang dibawakan dengan emblem Assassin tadi. Dan Blood Wings, wah ini nih. Blood Wings menjadi item yang cukup fenomenal ya. Di meta yang sekarang. Iya, karena udah turun harga ya, dia laku langsung. Iya dari 3.000 ya ke 2.100. 900 loh di Iya. pot. Itu permintaan di pasaran langsung meningkat tinggi. Gimana ya Holy Crystal yang naik? 3.000. Tapi ada 3 Magic Wand ya, itu membantu juga sih buat Magic Crystalnya. Holy Crystal. Dan Onyx Prodigy mereka hanya akan bermain santai dulu. Ingat mereka belum fall off juga karena dari Martisnya belum menginjak level 15. Dari itemnya juga belum lengkap semuanya. Jadi masih ada chance untuk bisa lebih lagi ngedeliver damage berkat item-item yang bakal dibeli nantinya ke depannya. Dan Lord yang kedua, Enhanced Lord bisa menjadi Lord yang cukup menentukan sebenarnya untuk Arcusena ya. Apakah mereka akan bisa bertahan lebih lama lagi. Karena kita harus melihat itemnya dari Toy sendiri ini seberapa lama jadinya. Nah ini Iannya juga lagi kemasan sasetnya ini. Kecil ya. Lagi ini edisi trial. Belum premium, belum subscribe ya? Belum. Belum ya. Oh, oke. Terdengar sepertinya recall dulu nih ya sambil menunggu waktu Lord akan muncul. Oke, dan ya itu dia akhirnya Toy sudah mulai diberikan farmingan ya kan dikasih dari orange buff, purple buff-nya. Tapi sekarang Ih sakit banget. di Enhanced Lord kan dia assassin. Setengah bar, setengah bar di ujung, 1 bar di tengah, mas setengah 2 bar hilang. Kaget loh. Lord, santai apa? Memang gak nyangka ya. Buset Damage-nya ya. gede juga tuh. Lumayan berasa banget. Bro. Dikebok Lord dikit doang itu padahal. Setengah ya. di kanan, setengah di kiri, full di tengah tadi tuh. Dari barnya yang hilang. Buset. Iya tapi karena memang ya itu mungkin assassin juga ya yang dibawa. Iya betul, ada Hunter Strike juga kan, bukan full defense lah. Barat bukan full defense, tapi dia punya power untuk cepat clear, bisa ngasih damage. Cuman Onyx Prodigy selama base turretnya belum ada yang pecah. Mereka gak bakal bisa masuk dengan gampang juga ya. Yep. Karena ada damage yang bakal diberikan dari base turret dan itu lumayan berasa juga. Belum lagi dengan dibukanya asal Echo dari Rinsia akan memberikan efek slow lagi. Jadi yang di belakang gak bakal bisa follow up cepat. Dan Boy memilih untuk Brute Force. Ini Brute Force kok jarang ya di sini beli ya. Padahal Brute Force bisa jadi pilihan utama juga lah untuk di awal-awal ya. Bisa kasih movement speed dan juga ada tambahan dari physical attack. Underrated ya. Underrated item. Underrated items ya. Oke, tapi untuk sekarang Lord akan dikawal oleh pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Oke, sesaat lagi tapi barusan coba lihat ada satu pergerakan yang membuat Owen langsung pergi adalah Sajaban. Tapi mereka berhasil menghancurkan lagi ke arah satu pergerakan di bagian atas. Satu besarnya di bagian atas dihancurkan. Namun untuk sekarang coba lihat pergerakan dari Ian, Stoy dan juga Tyran sudah menghilang. Itu Yura, I'm offended Jurian. Betul, betul. Yang membuat akhirnya pemain-pemain dari Arcusena keluar dari zona persembunyiannya. Yap, dia bakal di NK sekarang. Tapi Taperonya langsung berfokus dan game 1 sama.
Wow, karena kuncinya ada di Toy. Dan akhirnya Toy-nya pun gak bisa bergerak secara leluasa setelah terkena ammo vended curian dari Yura. Ya, dan jangan lupakan Spare of Destruction sebenarnya kena juga di belakang tadi. Jadi ada slow movement yang diberikan tadi dari Xavier. Karena tadi bagus banget, setelah ditarik gitu ya dengan nama Pendant, langsung om, kecolok lagi. Ada yang kecolok dengan satu Spirit of Misery kan itu di sisa pondasinya dari Bestare kan masih ada ya. Betul. Nancep tadi dikit. Nancep Jadi ya. masih ada kesempatan lagi kan untuk Xavier-nya gas terus. Yap. Tapi memang ya, Martis hero early yang memang dimaksimalkan dengan begitu baik oleh Onyx Prodigy. Emblem Assassin juga yang dibawa, diikuti dengan gameplay yang begitu agresif. Point kill ditabung juga. Dan akhirnya menjadi snowball effect yang bahkan ini nggak dikasih kesempatan untuk RRQ bertahan lebih lama lagi. Ini balasan dan tamparan yang sangat-sangat pedas loh. Pedas banget. Mereka menang nggak perlu game lama. Mereka menang nggak perlu dengan beberapa lotnya seperti tadi. Cukup. Cukup dengan seperti ini, snowball dari awal.